Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Zahra Nurama dengan NPM 241056071 kelas 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul pengaruh penggunaan gadget terhadap prestasi belajar siswa di SMP. Di sini tersedia kata kunci. Yang pertama itu kita bisa lihat. Yang pertama ada gadget, prestasi belajar, chemistry, clustering, data analitik. Lalu yang melatar belakangi penelitian ini itu perkembangan teknologi digital telah mendorong penggunaan gadget secara masif di kalangan pelajar. Meskipun gadget dapat menunjang pembelajaran, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan berlebihan, terutama untuk hiburan, berdampak negatif terhadap konsentrasi, kualitas tidur, dan prestasi belajar siswa. Nah, oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana intensitas penggunaan gadget mempengaruhi capaian akademik siswa, khususnya di jenjang SMP. Nah, permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana sih hubungan antara intensitas penggunaan gadget dan prestasi belajar siswa SMP. Terus, apakah terdapat pola segmentasi siswa berdasarkan penggunaan gadget dan prestasi belajarnya? Lalu, sejauh mana sih hasil klaster dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan pendidikan? Tentunya, pada penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu yang pertama menganalisis hubungan antara intensitas penggunaan gadget dan prestasi belajar siswa SMP, lalu mengidentifikasi pola segmentasi siswa berdasarkan perilaku, metode Cummins dan hierarchical clustering, lalu ada menentukan jumlah klaster optimal yang mempresentasikan karakteristik siswa dalam konteks digital learning behavior, lalu memberikan rekomendasi berbasis data untuk pendidik, dan membuat kebijakan dalam mengelola pengguna gadget di lingkungan sekolah. Metode yang digunakan yang pertama itu pendekatannya, yaitu dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, dengan metode korelasional, juga menggunakan variabel independen itu intensitas penggunaan gadgetnya, gimana sih skala intervalnya dengan rata-rata jam per hari. Lalu variabel dependennya dengan prestasi belajarnya. Melalui skala interval yaitu nilai rapot atau skor tes akademiknya. Dengan teknik pengumpulan data yang diambil yaitu instrumen kuesioner penggunaan gadget, terus data prestasi belajarnya, lalu ada validasi instrumen dan distribusi kuesioner tentunya. Teknik analisis yang diambil yaitu dengan Cummins clustering untuk mengelompokkan siswa berdasarkan intensitas penggunaan gadget dan prestasi belajar dengan rumus yang terlampir, lalu menggunakan hierarchical clustering, menggunakan metode complete linkage untuk validasi dan eksplorasi struktur klasternya. Lalu dengan Silhouette analysis untuk menentukan jumlah klaster optimal berdasarkan nilai average Silhouette weight-nya. Dengan asumsi analisis, data numerik dan standarisasi, lalu jarak antara data dihitung menggunakan Euclidean distance, terus tidak ada outlier ekstrem yang mendistorsi hasil klasterisasinya. Nah, di sini ada hasil penelitiannya. Yang pertama itu yang menggunakan Cummins clustering. Analisis Cummins digunakan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan intensitas penggunaan gadget dan prestasi belajar. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya untuk mengidentifikasi pola segmentasi yang relevan secara akademik tentunya. Nah, di sini terdapat visualisasi yang bisa didefinisikan dengan berdasarkan grafik average Silhouette weight-nya, yaitu jumlah klaster optimalnya adalah 2 dengan nilai rata-rata
SI-nya yaitu sama dengan 0,26. Hal ini menunjukkan dua kelompok utama ada dalam data ini. Lalu yang kedua ada visualisasi scatter plotnya. Ini menunjukkan dua klaster. Yang pertama itu yang biru, penggunaan gadget rendah, prestasi belajar tinggi. Lalu yang kuningnya itu penggunaan gadget tinggi dengan prestasi belajar lebih rendah. Nah, yang ketiga itu ada visual plot Silhouette tweetnya menunjukkan di sini distribusi kualitas klaster meskipun nilai SI-nya tergolong sedang, pola segmentasi tetap konsisten dan informatif. Nah, hasil Kemens ini menunjukkan bahwa penggunaan gadget yang tinggi cenderung berkorelasi dengan penurunan prestasi belajar. Segmentasi ini dapat menjadi dasar interferensi edukatif. Dapat dilihat. Lalu yang kedua, ada analisis hierarchical clustering. Ini itu digunakan untuk memvalidasi struktur klaster dan mengeksplorasi hubungan antar siswa secara bertingkat. Nah, yang pertama ada visual dendrogram. Ini menunjukkan 5 klaster utama berdasarkan tingkat disimilitas antar siswa. Nah, yang kedua ini ada 4 klaster yang terbentuk. Yang pertama itu grup 1 yang warna biru ini itu menunjukkan bahwa gadget rendah prestasinya tinggi. Lalu ada grup 2 ini yang warna kuning itu gadget sedang dengan prestasi yang cukup. Lalu yang ketiga ini yang warna abu itu gadget tinggi prestasi menurun. Lalu yang keempat ini ada gadget sangat tinggi tapi prestasinya rendah. Nah, hierarchical clustering ini bertujuan memperkuat hasil Kemens tadi dan memberikan gambaran transisi antara kelompok siswa. Nah, yang kesimpulannya yang dapat diambil dari analisis ini yaitu semakin tinggi intensitas penggunaan gadget, semakin rendah prestasi belajar siswa SMP. Nah, melalui analisis Kemens dan hierarchical clustering, ditemukan pola segmentasi yang konsisten antara perilaku digital dan capaian akademik. Hasil ini menegaskan pentingnya pengelolaan waktu penggunaan gadget dan perlunya intervensi edukatif untuk mendukung literasi digital sehat di lingkungan sekolahnya. Nah, penelitian ini tuh didukung oleh literatur dari Alforey dan Alwidi 2021, lalu ada Twingy dan Kampli tahun 2002, serta Ramawati dan Sari tahun 2020, yang semuanya menunjukkan bahwa screen time yang berlebihan berdampak pada penurunan performa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin akan ada dari hasil penelitian ini dengan Kemens clustering dan hierarchical clustering ini, gimana sih cara memperolehnya? Kita beralih ke RStudio. Pertama-tama, kita membuat dataset dengan data penggunaan gadget dari package dataset, lalu membersihkannya dari data kosong menggunakan nad.omit. Dengan datanya kemudian dinormalisasikan terlebih dahulu dengan scale agar setiap variabel memiliki skala yang sebanding. Selanjutnya, dilakukannya analisis Kemens clustering untuk menentukan jumlah klaster optimal. Di sini menggunakan metode elbow dengan fungsi visualize number of cluster dan melihat grafik within clusternya sum of squares, lalu titik sikunya terlihat pada K sama dengan 4, sehingga bisa dijalankan Kemensnya dengan 4 cluster. Nah, di sini hasilnya menunjukkan distribusi jumlah anggota tiap cluster, pusat cluster, dan nilai variasi antar dan dalam cluster. Di sini juga kita tambahkan label cluster ke data asli menggunakan kolom bin agar bisa dianalisis lebih lanjut.
Namun untuk meningkatkan kualitas klasternya, kita lanjutkan dengan metode Silhouette menggunakan average number of clusternya dan menemukan bahwa cluster sama dengan 2, memberikan nilai average Silhouette width tertinggi yaitu 0,26. Kita ulangi proses kamisnya dengan K sama dengan 2 dan memvisualisasikan hasilnya menggunakan average visualisasi klasternya. Plot ini menunjukkan dua kelompok siswa yang cukup terpisah, satu dengan penggunaan gadget rendah dan prestasi tinggi, dan satu lagi dengan penggunaan gadget tinggi dan prestasi lebih rendah. Setelah itu kita lanjutkan ke analisis hierarchical clustering dengan datasetkan terlebih dahulu datanya. Kita view, lihat datanya apakah muncul, dan ternyata ada. Sama seperti tadi, kita hilangkan dulu nilai yang kosongnya, lalu kita normalisasikan dulu skalanya, lalu kita lihat dan terdapat hasilnya. Kita hitung jarak antar data menggunakan metode Euclidean dengan fungsi distance, lalu mencoba beberapa metode penggabungan, yaitu metode single average, centroid, dan WARD2. Kita pilih metode complete linkage karena memberikan struktur klaster yang paling jelas. Dendrogram divisualisasikan dengan library Facto Extra. Sebelumnya kita sudah menginstalnya, lalu tinggal merun. Lalu kita juga menggunakan visualisasi dendrogram dan menunjukkan 5 klaster utama. Kita juga dapat menghitung combinatoric correlation untuk mengukur kesesuaian dendrogram terhadap data aslinya, dan hasilnya cukup baik. Dendrogram kemudian dipotong menjadi 4 klaster menggunakan K-tree, dan hasil akhir divisualisasikan dalam bentuk scatter plot 2 dimensi dengan visualisasi klaster. Plot ini memperlihatkan distribusi siswa ke dalam 4 kelompok berdasarkan intensitas penggunaan gadget dan prestasi belajar. Nah, secara keseluruhan, kedua metode clustering ini menunjukkan pola yang konsisten. Semakin tinggi penggunaan gadget, semakin rendah prestasi belajar siswa. Temuan ini menjadi dasar penting untuk merancang intervensi edukatif yang tepat sasaran. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata dan lainnya, mohon dimaafkan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi yang menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.